kita tidak berikan suppositoria. Suppositoria itu kan untuk internal. Jadi kalau memang nyeri, meradang, pilihannya adalah ointment. Untuk eksternal, dari tadi kita banyak bahas adalah internal. Untuk eksternal, tindakan-tindakan ligasi dan sebagainya tidak banyak dilakukan. Jadi lebih ke arah pembedahan. Kalau memang hemoroid itu besar dan mengganggu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Dan pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Prof. Tuti. Prof, ini ada beberapa pertanyaan, Prof. Tuti. Yang pertama, Prof, ini bolehkah obat MPFF diminum meskipun belum ada gejala, Prof? Mengingat hemoroid itu sering tidak bergejala. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada keuntungan bila MPFF ini dibuat dengan nanoteknologi sehingga partikelnya menjadi ukuran nanometer? Silakan, Prof. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya suatu indikasi itu baru bisa kita pakai kalau ada buktinya ya. Jadi karena ujinya memang pada hemoroid yang sedang akut, ada eksaserbasi akut, ada kejadian akut, saya tidak membaca yang untuk pencegahan apakah dia bermanfaat atau tidak. Jadi sampai sekarang kita menggunakannya hanya pada yang ada gejala, artinya yang ada akut. Demikian juga tadi pada nano ya, bentuk nano. Theoretically memang dia akan lebih masuk lagi gitu ya, tapi kadang-kadang lebih masuk lagi itu artinya apa gitu, penyesuaian dosis lagi dan seterusnya. Jadi itu juga kita harus menunggu hasil ujinya. Jadi jawaban untuk keduanya adalah ya diuji dulu, nggak apa-apa sih, boleh aja gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Selanjutnya nih pertanyaannya ditujukan untuk apoteker Ulti. Nah, apoteker Ulti ini sebagai apoteker, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya dan nyaman untuk pasien terhadap kita selaku apoteker yang akan melakukan konseling, karena hemoroid ini berhubungan dengan organ intim. Jadi mungkin si pasien merasa tidak nyaman atau malu untuk menceritakan kepada kita terkait penyakitnya. Silakan apoteker. Yang tadi saya sampaikan, jadi kita juga harus melihat lingkungan ya, di mana itu komunikasi terjadi. Jadi lebih baik dilakukan di ruang konsultasi ya, untuk mengurangi barrier-barrier yang ada. Kemudian tentunya kita lakukan perkenalan terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan dari diskusi ini tuh apa begitu. Kalau seandainya beda lawan jenis itu bagaimana? Mungkin kita bisa selingi waktu saat kita proses komunikasi, kita bisa selingi dengan pembicaraan-pembicaraan seperti hobi pasien ya, atau mungkin kalau pasien itu datang dengan keluarga terdekat, itu kita bisa ajak diskusi juga, jadi supaya lebih tidak terlalu lebih santai begitu. Berarti dibuat sesantai mungkin ya, apoteker Ulti ya. Baik, nih kemudian ada lagi masuk untuk Dokter Ihsan terkait terapi farmakoterapi penyakit hemoroid, Dok. Di sini ada menyebutkan bahwa dekongestan itu juga bisa digunakan untuk terapi hemoroid. Bagaimana sebenarnya kerja dekongestan itu terhadap terapi hemoroid, Dok? Karena biasanya dekongestan itu kan secara umum kita jumpai untuk pengobatan penyakit flu. Ya, terima kasih. Dekongestan tentu kita tahu kerjanya sebagai vasokonstriktor. Jadi yang diharapkan dari dekongestan itu teoritis adalah konstriksi dari pembuluh darah yang tadi mengalami dilatasi. Ya, kita lihat dalam beberapa pemakaian, dalam beberapa anjuran dekongestan dianjurkan. Tapi saya sendiri tidak melihat dekongestan ini menjadi pilihan di dalam guidelines. Jadi artinya secara teori, ya dia akan vasokonstriksi, tapi secara evidence saya belum lihat, seperti kata Prof. Tuti tadi, evidence-nya bagaimana, saya terus terang belum menemukan. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Ini selanjutnya ada juga pertanyaan kembali untuk Prof. Tuti, Prof. Ya. Terkait penggunaan krim seperti Boradino es krim yang mengandung ekstrak litospermi, radix, dan prednisolon, lidocaine, dan lain-lain.
apakah secara tunggal itu bisa bermanfaat juga, Prof, untuk pengobatan hemoroid? Kemudian, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk digunakan pada pengobatan hemoroid ini, Prof? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Kita melihat tadi ada banyak pilihan ya. Dari kasus per kasus itu responsnya bisa berbeda-beda, tapi boleh dicoba. Tentu kita ikuti cara penggunaan. Untuk yang topikal tadi, tentu akan bisa digunakan kalau kita bisa. Ini kan pasien ya yang menggunakan, jadi bukan dia minta dokternya memasangkan atau siapa. Jadi dia harus bisa meraba lesinya ya. Kalau dia tidak bisa meraba lesinya, tentu dia tidak bisa menggunakan sesuatu yang topikal. Nah, apakah bisa bermanfaat? Saya tidak bisa menjawab pasti bermanfaat untuk setiap orang, tetapi itu sesuatu yang bisa dicoba. Pada saat bermanfaat untuk satu orang, mungkin untuk orang lain mungkin tidak bermanfaat. Atau pada dia, satu kondisi bermanfaat, nanti lain kali tidak bermanfaat. Itu bisa saja, karena responsnya bisa berbeda-beda. Jadi dengan adanya pilihan tadi, bermacam-macam pilihan, silahkan dipilih saja. Tapi intinya yang topikal itu adalah untuk lesi yang dia bisa, atau pasien sendiri bisa merabanya. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Dan selanjutnya ini kembali pertanyaan untuk apoteker Ulfi, yaitu terkait gerak peristaltik di tubuh kita yang lambat. Nah, bagaimana ciri-ciri kita bisa menyatakan bahwa gerak peristaltik di tubuh kita ini lambat? Dan bagaimana saran atau tipsnya untuk mengatasi kondisi, misalnya kita sudah olahraga yang teratur, kemudian kita sudah mengkonsumsi buah dan sayuran, tapi kok masih tetap kena hemoroid? Nah, ini kira-kira tipsnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk mengetahui ini gerakan peristaltiknya lambat atau tidak, sebenarnya harus lebih dilihat lagi oleh dokter ya. Cuman ciri-ciri umum mungkin dirasakan kembung, atau kita juga diri kita sendiri pun akan mengerti ya pola BAB kita itu berapa lama atau berapa kali sehari. Nah, kalau sudah melebihi atau tidak sesuai dengan bowel habit kita, ini bisa menjadi tanda-tanda atau ciri umum gerakan peristaltik kita melambat begitu ya. Nah, kalau memang sudah dilakukan terapi atau contohnya olahraga, kemudian diet, kemudian mungkin sudah mendapatkan terapi farmakologi gitu ya, OTC, kalau dalam 1 minggu tidak ada perbaikan, memang lebih baik konsultasi ke dokter karena ditakutkan ya ada suatu hal lain ya, contohnya keganasan seperti itu. Ya, terima kasih apoteker Ulfi. Pertanyaan selanjutnya ini masih ditujukan untuk Dr. Irsan, Dok, terkait seorang pasien yang menderita gastritis ataupun gangguan usus lainnya. Nah, apakah bisa mengalami hemoroid, Dok? Dan apakah sebaiknya pilihan terapi yang diberikan untuk pasien tersebut jika memang ternyata memang menderita hemoroid? Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin saya komentar sedikit mengenai gerak peristaltik lambat tambahan. Jadi memang ada orang yang alamiah bawaannya gerak peristaltiknya lambat. Nah, biasanya seperti disampaikan oleh apoteker Ulfi tadi, bahwa tandanya adalah BAB-nya tidak setiap hari. Mungkin sekali 2 hari, mungkin sekali 3 hari. Kalau dia sudah mengalami hal itu dari muda, kadang-kadang dari SMP, SMA, bukan sesuatu yang mendadak, itu biarkan saja. Jadi karena ada orang yang BAB-nya memang sekali 2 hari. Tetapi kalau dia tadinya rutin sehari sekali, lalu dalam 3 hari atau seminggu ini menjadi sulit, hati-hati. Ini ada sesuatu yang bermasalah. Tapi kadang-kadang ada pasien yang udah 10 tahun, belasan tahun, BAB-nya sekali 2 hari, sekali 3 hari, lalu hari ini datang minta BAB-nya diubah jadi 1 kali sehari, karena teman-temannya BAB-nya sekali sehari. Itu tidak perlu diintervensi, karena memang polanya dia seperti itu. Kemudian yang kedua, hubungan antara gastritis, penyakit usus dengan hemoroid. Kita bagi saluran cerna itu menjadi saluran cerna atas dan saluran cerna bawah. Jadi gastritis, ulkus pepticum, ulkus duodenum itu ada di atas, bukan di bawah. Jadi tidak ada hubungannya dengan hemoroid. Kadang-kadang saya melihat, ya ini mungkin informasi saja, keluhan di kiri atau kanan bawah
Terus dengan gampang